البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 59. Wa qala al-allamah al-Buti rahimahullah, wa in kana laka syauqan ila rahmatillah, dan apabila engkau memiliki kerinduan kepada rahmat Allah, fakun rahiman li nafsika wa li ghairik, maka jadilah, hendaknya engkau menjadi orang yang penyayang untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Wala tastabdi bi khairik, jangan engkau, walam istabda terkadang artinya menampakkan kebaikanmu, alam, ataukah tastabidya, yaitu apa? mengurangi tastabidya, yaitu apa? bersikap keras dengan kebaikan yang engkau miliki. Farhamil jahil bi ilmik, kasihanilah orang yang jahil dengan ilmumu, yaitu mengajari orang-orang yang jahil, membimbing orang-orang yang belum memahami. Orang yang belum paham dan belum tahu dibimbing dengan baik. Wadzalila bijahik, kasihanilah orang yang hina, orang yang rendah derajatnya di masyarakat dengan kehormatanmu, dibantu untuk mungkin apa? Diberikan syafaat agar mendapatkan bantuan dari waliul amr misalkan, karena rakyat memiliki hak untuk itu, atau memberikan syafaat kepada untuk dia kepada apa istilahnya, pemiutang misalkan, agar diberi keringanan, diberi tenggang waktu lagi atau apa. Wal faqir bi malik, kasihanilah orang fakir dengan hartamu. Wad dha'ifa bi syafaqatik wa ra'fatik, orang yang lemah dengan belas kasihanmu dan kasih sayangmu. Hampir sama ya, syafaqah belas kasihan, ra'fah juga belas kasihan. Ra'fah ini adalah muntaha ar-rahmah, kata Al-Qurtubi. Puncak tertinggi dari rahmat itu dinamakan ra'fah. Wal usata bida'awatik, para pelaku maksiat dirahmati dengan apa? Dengan dakwah-dakwahmu, dibimbing yang baik, diajak dengan baik. Wal bahaima bi'atfik, hewan-hewan dengan kelembutanmu. Wa raf'i ghadabik, dan menghilangkan kemarahanmu. Ya, jangan bermudah-mudah menyiksa hewan-hewan itu misalkan. Fa aqrabun nasi minallah rahmatan arhamuhum li khalqih, orang yang paling dekat kepada Allah rahmatnya adalah orang yang paling menyayangi makhluknya. Fa kullu ma yaf'aluhu min khair daqqa au jalla fahuwa sadirun an sifatir rahmah, maka apapun yang dia perbuat yang berupa kebaikan, baik itu sesuatu yang kecil ataupun yang besar, maka itu muncul dari sifat belas kasihan. Walil hafidh Abil Qasim Ali bin, ini sepertinya bin mestinya ya, bin Hibatillah Ibni Asakir mengatakan, yaitu zahirnya adalah bicara dengan bait syair, badir ilal khairi ya dzal lubbi mughtanima wala takun min qalilil khairi muhtatima, bersegeralah menuju kepada kebaikan wahai orang yang memiliki kecerdasan, dzillub memiliki mata hati yang tajam, mughtaniman demi meraup pahala agar mendapatkan ghanimah, maksudnya ya pahala, keuntungan. Dan jangan engkau dari kebaikan yang sedikit itu muhtatima, ihtatama, yaitu melindungi diri, menghalangi diri,
sekedar berbuat baik yang sedikit pun tidak mau, yaitu jangan seperti itu. Washkur li maulaka ma aulaka min ni'amin fasyukru, tak tahu ini ya, yang tahu jibu ataukah pakai sin kah, yas tahu jibu, akhirnya yas pakai sin mestinya ya, tapi memang dari sananya macam itu. Kalau yas tahu jibu lebih sesuai. Fasyukru yas tahu jibul afdala wal kirama, bersyukurlah kepada Tuanmu atas apa yang Dia berikan kepadamu, aulaka yaitu a'toka, berupa kenikmatan-kenikmatan. Karena syukur itu akan mengharuskan datangnya nikmat yang lebih utama dan kiram, yaitu kemuliaan-kemuliaan. Warham biqalbika khalqallahi war'ahum fa innama yarhamur rahmanu man rahima, dan kasihanilah dengan jantungmu makhluk Allah dan berikan perhatian pada mereka, karena Ar-Rahman hanyalah merahmati orang yang merahmati. Selesai dari At-Tanwir karya Imam As-Sun'ani. Wa qala al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, la taslubi syafaqata ala khalqillahi ta'ala, jangan engkau hilangkan belas kasihan kepada makhluk Allah Ta'ala. Wa minhum, termasuk dari makhluk Allah siapa? Nafsuh, dia sendiri, yaitu diri kita sendiri. Allati hiya aula bisyafaqati warahmati alaiha, yang mana dirimu sendiri lebih berhak untuk mendapatkan belas kasihan dan kasih sayang. Ya, jangan dipaksa begadang sampai sampai mata merah, akhirnya terlambat dari sholat subuh, misalkan dipaksa untuk begadang, atau perkara-perkara yang lain yang menimbulkan kecelakaan. Atau seperti di sebagian kampung itu, karena terlanjur berteman dengan teman-teman yang buruk, temannya mengajak mabuk, dia malu hati untuk menolak, akhirnya ikut mabuk juga. Ini merusak diri sendiri, tidak mengasihani diri sendiri. Karena apa? Karena tidak enak sama teman. Padahal temannya sendiri merusak diri sendiri dan merusak teman yang lain. Min ghairiha, daripada yang lain. Ya, yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita ya diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya dari orang yang di bawah tanggungan kita nafkahnya. Bal faidatu syafaqatihi ala ghairih raji'atun ilaiha. Bahkan faedah belas kasihan dia pada orang lain itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat kebajikan. Ini sepertinya ada yang hilang nih ya, in ahsantum ahsantum, nggak tahu nih gimana dari sananya macam nih ya, harusnya tambah ahsantum satu lagi. Jika kalian berbuat kebajikan, sebenarnya kalian berbuat kebajikan untuk diri kalian sendiri, karena pahalanya akan kembali ke kita. Makanya ajrun dinamakan sawab, karena yasub, yaitu kembali kepada pelakunya. Selesai dari Tuhfatul Ahwadhi. Summa innal hadis yushiru ila adam istirati wusulil insan ila darajatin rafi'atin fi rahmatil ghair. Kemudian sesungguhnya hadis ini kalau kita lihat dari lafadznya, dia mengisyaratkan atau menunjukkan kepada tidak disyaratkannya seseorang itu mencapai derajat yang tinggi di dalam rahmat kepada orang lain, linaili rahmatillah, demi meraih rahmat Allah. Karena lafadznya apa? Isim fa'il biasa, rahim. Bukan apa misalkan raham, misalkan tidak disyaratkan rahmatnya itu mencapai pola yang sangat tinggi. Rahmat biasa pun insya Allah akan mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Semakin bagus tentunya semakin baik juga. Fakullu wahidin yahsulu ala rahmatillahi ta'ala bihasabih. Maka setiap orang akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala sesuai dengan kadarnya.
Al-kamil yahsulu alal kamal wan naqis yahsulu alan naqas. Orang yang sempurna rahmatnya, dia akan mendapatkan rahmat Allah yang sempurna. Siapa yang rahmatnya sempurna dari kalangan makhluk? Yaitu para nabi dan rasul. Makanya tidak heran mereka mendapatkan rahmat yang sempurna dari Allah. Sedangkan orang yang kurang, dia akan mendapatkan rahmat yang kurang juga sesuai kadarnya. Li'annahu dakhil. Kenapa tidak disyaratkan derajat yang tertinggi? Tetap akan dapat rahmat sesuai kadarnya. Li'annahu dakhilun fi umumi hadhil fadilati aidha. Karena dia masuk ke dalam keumuman keutamaan hadis tadi juga. Fallahu ta'ala rahmatuhu wasi'ah. Maka rahmat Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala rahmatnya itu luas. Wa fadluhu amim. Keutamaannya, karunianya itu meliputi segalanya. Wa karamuhu wafir. Dan kedermawanannya itu banyak. Tayyib. Termasuk rahmat apa? Yaitu bersedekah. Biasanya apa? Ramadan orang banyak bersedekah. Ada yang mampu menyedekahi orang satu pondok misalkan. Ada yang hanya mampu membantu satu orang. Tidak disyaratkan untuk dia menyedekahi banyak orang. Satu orang pun akan ada pahala yang besar di situ. Qala al-allamatu Abul Hasan Muhammad ibnu Abdul Hadi As-Sindi rahimahullah. Innama dzakara ar-rahimin. Yaitu tadi hadisnya apa? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman wazan fa'ilin. Nabi hanyalah menyebutkan rahimin wa huwa jam'u rahim, jamak dari rahim. Fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini, walam yaqul ar-ruhama, tidak mengatakan ruhama. Jam'a apa itu? Rahim wazan fa'il. Memang di dalam hadis yang lain disebutkan, tetapi alhamdulillah dalam hadis kita ini Nabi tidak mensyaratkan itu, bahkan memberikan kelapangan. Tidak harus ruhama, tapi rahimun pun cukup. Wa in kana ghalibu ma warada minar rahmah istimalur rahim la ar-rahim. Walaupun yang paling sering datang di dalam istilah rahmat itu pelakunya dikatakan rahim, bukan rahim. Li'annahu sifatun mubalaghah, karena ini sifat penyangatan. Rahim sangat penyayang, rahim yang menyayangi. Falam tudkar, namun pola mubalaghah untuk di dalam hadis ini, hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, tidak disebutkan pola mubalaghah, tapi pola biasa saja. Li'alla qatadha liqtisara 'alal mubalighi fir rahmah, agar hadis ini tidak menuntut dibatasinya rahmat pada orang yang sangat mendalam rahmatnya. Fa'utiya bi jam'i rahim, maka didatangkanlah jamak dari rahim. Isyaratan ila anna man qallat rahmatuhu dakhilun fi hadzal hukmi aidha. Kata As-Sindi, sebagai isyarat bahwasanya orang yang rahmatnya sedikit juga masuk ke dalam hukum ini, tetap akan dirahmati oleh Allah sesuai kadarnya. Wa amma hadis innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, hanyalah hadis yang lain itu. Adapun hadis yang lain hanyalah orang-orang yang sangat penyayang, yang dirahmati oleh Allah dari kalangan hambanya. Fakhtara fihi jam'ar rahim. Di dalam hadis yang ini Nabi memilih jamak dari rahim lima kani dzikril jalalah, karena kedudukan penyebutan lafdzul jalalah, wa huwa dalun 'alal 'azamati wal kibriya. Yang mana ini bukan Ar-Rahman tapi Allah, yarhamullah. Ini menunjukkan kepada keagungan dan kebesaran. Makanya agar terjadi mutabaqah, kesesuaian, didatangkanlah pola mubalaghah, rahim, ruhama. Wa lafdzur rahman dalun 'alal afu. Lafaz Ar-Rahman ini menunjukkan pada pemaafan. Ya, ini sebagian makna, sebagian kandungan makna yang disebutkan oleh As-Sindi. Fahadisu dzikri lafdzil jalalah, maka hadis yang di situ disebutkan lafdzul jalalah Allah, innama yarhamullah, yakunul kalamu sauqan litta'zim. Jadilah pembicaraannya itu didatangkan dengan pola pengagungan, sauqan, yaitu didatangkan untuk mengagungkan.
Kama yadulu alaihi istiqra, sebagaimana penelitian menunjukkan yang seperti itu. Jadi ada hikmahnya kenapa terkadang Nabi mengatakan Allah, terkadang mengatakan Ar-Rabb, pasti ada hikmahnya di masing-masing tempat itu. Atau terkadang mengatakan Ar-Rahman, terkadang mengatakan Ad-Dayyan di sebagian hadis, pasti ada hikmahnya di balik itu. Fala yunasibuhunaka illa dzikru man kasurat rahmatuh. Maka di sana di dalam hadis tersebut tidak sesuai kecuali penyebutan orang yang banyak belas kasihannya, banyak kasih sayangnya, wa azumat, dan besar kasih sayangnya, liyakunal kalamu jarian ala nasaqil azamah, agar pembicaraan hadis tadi berjalan di atas susunan keagungan, ya, agar sesuai. Seperti misalkan apa? Contoh yang didatangkan Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Thayyib. Summastawa 'alal arsy, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Kenapa Ar-Rahman bukan Ar-Rahim, bukan misalkan Ar-Rabb, walaupun boleh dari sisi apa? Semuanya kembali kepada Allah taala, tapi ayatnya memang Allah memilih seperti itu. Ibnul Qayyim mengatakan apa itu? Fastawa 'ala ausa'il makhluqat bi ausa'is sifat. Allah istiwa di atas makhluk yang paling luas dengan sifat yang paling luas juga. Tayyib. Menggunakan pola Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Agar terjadi mutabaqah, kesesuaian. Memang balawah Quran wal hadis itu melebihi yang lainnya. Tayyib. Kemudian As-Sindi mengatakan walamma kana ar-Rahmanu dalan 'alal mubalaghati fil afu. Tatkala Ar-Rahman itu menunjukkan pada sikap yang makna yang mendalam di dalam pemaafan, dzakara kulladzi rahmah. Nabi menyebutkan setiap orang yang memiliki rahmat di dalam hadis bab kita ini, wa in qallat, walaupun rahmat dia sedikit. Selesai dari Hasyiatus Sindi ala Musnadil Imami Ahmad. Fa idza kanat rahmatullahi ta'ala nailatan lirruhama'i warrahimin. Nah, sekarang kita lihat kedua hadis tadi. Apabila rahmat Allah taala itu mencakupi atau mengenai para ruhama, orang yang sangat penyayang, dan ar-rahimin, orang yang memiliki kasih sayang, semuanya mendapatkan rahmat. Falladzi la yarham, yang memang tidak merahmati, ini yang rugi tentunya. Fa innahu la yurham, maka sesungguhnya dia tidak dirahmati. Bukan ruhama, bukan rahimin, ya tentunya rugi. Fasara minal asqiya, maka jadilah dia termasuk dari orang yang celaka, ya tak punya rahmat sama sekali, tidak layak dirahmati Allah kalau begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Abul Qasim as-Shadiqal Masduq sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ada yang masih di dalam, tapi kira-kira paham nggak ya nanti? Tadi siapa? Abdullah kan? Abdullah, yang ini siapa tadi namanya? Antum siapa namanya? Dafa. Iya, Dafa, lupa lagi. Gantian untuk Dafa. Siapa Shadiqul Masduq? Siapa as-Shadiqul Masduq? Yang jujur dan yang dibenarkan, diakui kebenarannya, siapa itu? Jadi kalau dalam hadis arba'in langsung disebut ya di situ ya. Cuma nanti ketahuan kalau anak nyebut itu. Siapa? Tahu. Abdullah aja. Siapa Shadiqul Masduq? Wah. Ayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ada apa? Sholawat di situ, sallallahu alaihi wasallam. Sahibah hadhil hujrah, pemilik bilik ini, Abu Hurairah, walaupun beliau Yamani tapi beliau sudah pindah ke Madinah, dan di masa pemerintahan Bani Umayyah beliau jadi amir di Madinah. Yaqul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Rahmat tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka. Kalau masih ada sedikit belas kasihan, Allah akan berbelas kasihan pada dia. Tentunya dengan syarat apa? Adanya iman tentunya. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga Abu Dawud dan Tirmidzi, hadisnya hasan. Qala Tibi rahimahullah wa qauluhu la tunza'ur rahmatu illa min syaqi.
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka. Kenapa demikian? Li'anna rahmah fil khalq riqatul qalb. Karena rahmat di kalangan makhluk itu adalah kelembekan hati, kelemahan hati. Walaupun apa? Ini kita tahu At-Tibi, beliau seperti kebanyakan ulama di masa itu banyak terpengaruh oleh lingkungan dan guru-guru mereka, yaitu akidah Asy'ariyah. Makanya terkadang At-Tibi mengucapkan kalam-kalam seperti itu, bahwasanya rahmah itu riqatul qalb. Tapi paling tidak beliau mengatakan di kalangan makhluk. Walaupun ini pun sudah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Sebagian makhluk rahmatnya memang dibina di atas kelemahan hati, tapi ada juga yang rahmatnya bukan dibina di atas kelemahan hati, tapi di atas akal yang benar dan seterusnya. Para ulama mencontohkan apa? Kalau wanita itu seringkali rahmatnya itu dibina di atas kelemahan hati. Tetapi tak mungkin untuk kita katakan Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq dan yang orang-orang utama itu dikatakan rahmat itu berasal dari kelemahan hati, tetapi dari akal yang sempurna dan seterusnya. Wariqatu fil qalb alamatul iman. Kelemahan di dalam hati sih sebenarnya bukan betul-betul kelemahan ya. Istilahnya apa ya? Kelembutan. Kelembutan di dalam hati itu alamat keimanan. Faman la riqatalah, maka orang yang tidak memiliki kelembutan, la imanalah, dia tidak memiliki keimanan. Waman la imanalah syaqi, orang yang tidak punya iman maka dia akan celaka. Faman la yurzaqir ra'fah, faman la yurzaqi ar-riqah syaqi, orang yang tidak diberi kelembutan maka dia akan celaka. Selesai dari Al-Kasyif. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamkum man fis sama. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian, merahmati kalian. Dalilun ala isbati uluwillahi ta'ala ala sama. Itu sebagai dalil tentang ditetapkannya ketinggian Allah Ta'ala di atas langit. Baik. Padahal hadis ini banyak disyarah oleh para muhaddisin generasi terakhir, tetapi yang terkena akidah Asy'ariyah banyak yang mensyarah tetapi tahu-tahu apa? Menakwil. Makanya memang apa? Kita memerlukan pensyarah hadis ini yang dari kalangan ahlu sunnah. Belum banyak kalau yang dari ahlu sunnah. Padahal hadisnya jelas. Nah, mereka sekedar ingin mendapatkan ijazah atau hafal hadis atau yang seperti itu. Tetapi isi hadisnya yang terang-terangan menyebutkan menetapkan Allah di langit, tahu-tahu ditakwil. Qala al-allamah Syamsul Haq Al-Azim Abadi rahimahullah, man fis sama huwa Allah Ta'ala. Zat yang di langit itu siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Jelas. Akan dipahami dengan sangat jelas hadisnya itu. Selesai dari Aunul Ma'bud. Kalau menakwil malah letih sendiri. Qala Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dalilnya diantaranya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Tayyib. Tauhid rububiyah di sini menunjukkan apa? Di antara maknanya adalah al-khalaq. Rabb adalah yang mencipta. Mencipta langit dan bumi di dalam 6 hari. Alal khilaf di kalangan ulama, hatta ulama ahlu sunnah, 6 hari ini, hari-hari biasa ini, yaitu apa? Ada hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa dan semacam itu, sampai hari Jumat, dan penciptaan Adam memang di hari Jumat. Ataukah maksudnya adalah seperti kata Allah Ta'ala, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya hari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Alal khilaf. Dan tidak masalah, intinya 6 hari terserah Allah Ta'ala hari yang mana yang dia maksudkan. Summastawa alal arsh, kemudian dia beristiwa di atas arsh, yaitu apa? Ala wartafa, tinggi di atas arsh, bukan istaula, bukan menguasai. Karena summa ini menunjukkan apa? Adanya tarohi. Istiwanya adalah setelah itu. Seandainya maknanya adalah menguasai, berarti sebelum itu harus dikuasai siapa? Ini menghina Allah.
Takwil tadi malah menghina Allah, menggambarkan bahwasanya sebelum itu Allah Ta'ala tidak menguasai arsy. Berarti ada di antara makhluk-makhluk itu yang dikuasai oleh makhluk yang lain, tidak di bawah rububiyahnya Allah. Ini malah merusak. Memang takwil ahli kalam itu merusak. Makanya para ulama mengatakan lalil haqqi nasaru wa lalil batili kasaru. Tidak menolong kebenaran dan tidak pula mengalahkan kebatilan. Berarti apa? Ilmu kalam memang merugikan. Yughshil lailan nahar. Dia yang menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasisa. Malam mengejar siang dengan cepat. Ya begitu. Didatangkan malam, maka apa itu? Faidahum mudlimun, dengan serta-merta mereka berada di dalam kegelapan. Wasyamsa wal qamara wan nujum. Dan dia pula yang menciptakan, selain menciptakan langit dan bumi, dia juga yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Musakhkharatim bi amrih, dalam keadaan mereka semua ditundukkan dengan perintah Allah. Kalau amr itu mufrad dari awamir. Terkadang amr adalah apa? Mufrad dari umur, yaitu urusan-urusan. Jadi mereka adalah makhluk Allah yang ditundukkan, bukan malah sebagai pengatur nasib makhluk-makhluk yang di bumi, sehingga ada ramalan bintang ini dan itu. Bintang sendiri ditundukkan oleh Allah, bukan sebagai pengatur nasib di bumi. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Kalau amr ini mufrad dari awamir, yaitu perintah. Sebagaimana penciptaan itu hak Allah, perintah dan syariat itu juga hak Dia. Dan wawu ataf itu taqtadil mughayarah, menunjukkan lain antara yang sebelum wawu dan setelah wawu, menunjukkan bahwasanya amr bukan khalaq, khalaq bukan amr. Tatkala Al-Qur'an itu adalah amrun minallahi ta'ala, berarti apa? Quran itu memang bukan makhluk. Sebagaimana ini adalah pendalilan dari Sufyan bin Uyainah dan juga pendalilan dari Imam Bukhari. Bukhari menyebutkan itu di dalam Khalqu Af'alil Ibad. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha penuh berkah Allah, Rabb alam semesta. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Hanyalah yang ditempuh di dalam posisi ini, dalam posisi asma wa sifat, yang layak ditempuh adalah madhab salafus salih. Siapa itu? Disebutkan di sini Malik. Imam Malik tuh negerinya di mana Imam Malik? Imam Malik di mana? Ya, Madinah, betul. Kemudian siapa? Wal Auza'i. Auza'i di mana? Auza'i Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Bairuti. Ada ketahuan Beirut itu di mana ya? Iya, di Syam. Beliau di Syam, betul. Imam Syam. Wasauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri. Beliau di mana As-Sauri? Negeri mana berarti? Apa? Bukan. Selain Syam, mana lagi yang belum disebut? Negeri mana? Iya, Kufah, betul. Al-Kufi. Imam Ahlul Kufah. Walais ibni Sa'ad. Lais bin Sa'ad Abdul Haris Al-Fahmi. Beliau imam mana? Iya, Al-Misri. Beliau Mesir. Wasyafi'i. Kalau Syafi'i nisbatnya kemana berarti ya? Beliau semula Baghdadi, kemudian pindah ke Mesir. Baik. Ini kalau kita tanya ke anak-anak, insya Allah tahu lah ya. Imam Syafi'i siapa namanya? Imam Syafi'i. Siapa anak-anak yang mau tunjuk jari? Insya Allah kalau yang besar-besar tahu. Anak-anak mengenal imamnya. Jangan cuma kenal Mike Tyson. Siapa anak-anak yang tunjuk jari? Imam Syafi'i siapa namanya? Oh ya? Ayo, betul. Muhammad bin Idris Al-Muttalibi. Tamam. Kenapa? Kemudian yang berikutnya wa Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad. Ini beliau nisbatnya kemana? Beliau Baghdadi. Beliau Syaibani, Marwazi, kemudian Baghdadi. Kemudian wa Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Beliau imam mana ya ini ya? Ishaq yang belum disebut dari negeri-negeri tadi mana? Ya Kudus belum, tapi bukan itu maksudnya.
Mana yang negeri-negeri para muhaddisin yang dulu yang belum disebut apa? Imam Khurasan beliau. Dari daerah Khurasan. Khurasan sih dulu Uni Soviet dan sekelilingnya ya. Wa ghairihim dan yang selain mereka. Min a'immatil muslimin dari kalangan pemimpin kaum muslimin. Qadiman wa hadisa yang dahulu dan yang sekarang. Sekarang tapi di zamannya Imam Ibnu Katsir hadisan. Wa huwa yaitu apa madhab dalam masalah asma wa sifat imraruha kama ja'at memperjalankannya sebagaimana ketibaannya, sebagaimana kedatangannya, min ghairi takyifin tanpa menggambarkan bagaimana ininya, bagaimana itunya, wala tasbihin tanpa membuat penyerupaan, wala ta'til tanpa mengosongkan, mengingkari. Tayyib. Wa zahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihin. Sementara zahir yang langsung nampak, langsung tergambarkan di benak-benak orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, manfiyun anillah itu ditiadakan dari Allah. Imam ahli tasbih siapa ya? Kalau imam ahli ta'til ma'ruf ya, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan dan lain-lain. Kalau yang ahli tasbih contohnya siapa? Muqatil bin Sulaiman. Bukan Muqatil bin Hayyan, tapi Muqatil bin Sulaiman. Dikafirkan oleh para ulama karena menyerupakan Allah dengan manusia. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqih. Karena Allah tiada sedikit pun dari makhluknya yang menyerupai dia. Tayyib. Wa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi, ini tidak seperti sudut pandangnya para ahli kalam. Kafnya ini adalah zaidah, kaf tambahan aja itu. Ini dikatakan apa? Dikatakan majaz ziyadah. Ini bukan majaz dan memang tidak ada majaz di dalam lughah yang betul, kata Imam Syinqiti dan yang lainnya. Tapi ini adalah gabungan dari dua kalimat. Laisa mithlahu syai' dan laisa kahuwa syai'. Tayyib. Nah, digabung menjadi apa? Laisa kamitslihi syai' sebagai taukid. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Polanya, pola ayat ini adalah at-tamadduh, Allah memuji diri sendiri. Yaitu apa? Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan saya, kata Allah. Apakah karena yang lain melihat, saya tidak melihat, yang lain berilmu, saya tidak berilmu? Ini bukan pujian kalau macam itu. Ini malah menghinakan diri. Yang lain punya kesempurnaan, saya tidak punya. Ini bukan memuji namanya. Tapi tatkala polanya adalah pola pujian dan memang Allah Ta'ala yang layak untuk dipuji, berarti tatkala dia mengatakan tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia, sebabnya apa? Min kamali nu'utihi wa idhamati jalalih. Karena kesempurnaan sifat-sifat dia dan besarnya keagungan dia, yaitu adalah makhluk yang punya ilmu tapi dia lebih berilmu. Ada makhluk yang mampu melihat tapi Allah maha melihat. Makanya tidak ada yang semisal dengan dia karena kesempurnaannya terlalu tinggi untuk dikejar, apalagi untuk disamai. Makanya ayat ini ditutup dengan penetapan nama dan sifat. Wa huwas samiul basir. As-sami yaitu apa? Al-mudrik lil masmu'at, al-basir ay al-mudrik lil mubsarat, yang mampu menangkap segala sesuatu yang sifatnya adalah didengar dan mampu menangkap untuk segala sesuatu yang sifatnya adalah untuk dilihat. Yaitu pendengarannya sempurna, walaupun ada makhluk yang mampu mendengar tetapi tidak mampu mencapai kesempurnaan pendengaran Allah dan seterusnya. Dan ayat ini sekedar contoh, yaitu litamsil. Maksudnya apa? Contoh. Ada dua nama yang mengandungi dua sifat. Tapi bukan hanya dua tentunya nama dan sifat Allah itu. Balil amru kama qalal a'immah. Bahkan urusan ini seperti yang dikatakan oleh para imam. Minhum Nu'aim ibnu Hammad al-Khuzai. Imamun fi sunnah, dhaifun fi riwayah. Dalam sunnah beliau imam, beliau siqah dan beliau memerangi mubtadi'ah banyak sekali. Namun dalam riwayat dikatakan beliau lemah, yaitu sayyi'ul hifdz rahimahullah.
Kita bilang begini sambil apa? Menghormati. Kita sendiri siapa di kalangan dibanding mereka? Hafalan kita sangat lemah sekali. Syekhul Bukhari. Apa kata beliau? Man syabbahallaha bi khalqih faqad kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsah faqad kafar. Dan barang siapa menentang sesuatu yang telah Allah sifatkan untuk dirinya sendiri, maka sungguh dia juga telah kafir. Berarti apa? Kewajiban kita adalah at-taslim wal istislam, tunduk patuh dan menyerah kepada Allah. Allah lebih tahu tentang dirinya, kita percaya dengan apa yang dia ceritakan tentang dirinya. Walaisa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbih. Dan tidak ada di dalam perkara atau makna yang dengan itu Allah mensifati dirinya sendiri ataupun Rasul mensifati Allah, tidak ada di dalamnya tasbih, tidak ada penyerupaan. Faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatus sharihah, maka barang siapa menetapkan untuk Allah Ta'ala sesuatu yang mana ayat-ayat yang jelas itu telah datang dengannya, wal akhbaru sahihah, demikian pula berita-berita yang sahihah telah datang dengannya, alal wajhil ladzi yaliqu bi jalalillahi ta'ala, sesuai dengan bentuk yang berdasarkan bentuk yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, wa nafa'anillahi ta'ala naqais, dan meniadakan dari Allah Ta'ala kekurangan-kekurangan, faqad salaka sabilal huda, maka sungguh dia telah menempuh jalan hidayah. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Intinya apa? Hadis ini juga menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala tinggi di atas langit sana. Yang lebih menjelaskan itu apa? Pembahasan berikutnya di halaman 63 itu. Wal jannah fawqas samawat wa a'laha. Surga itu ada di atas semua langit dan dia adalah bagian yang tertinggi dari langit. Bagusnya titik lah ya. Surga itu ada di atas semua langit, titik misalkan. Dan yang tertingginya adalah surga yang tertinggi apa? Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Wal arsy fauqa jannatil Firdaus. Sementara arsy itu ada di atas surga Firdaus. Wa ulima annallaha ta'ala fauqa kulli syai'in dzata, dan telah diketahui bahwasanya Allah Ta'ala itu zatnya di atas segala sesuatu. Kama annahu fauqa kulli syai'in qahran wa qadra, sebagaimana Allah itu di atas segala sesuatu dari sisi penundukan dan qadran, yaitu apa? Sifat dan nilai. Ini isyarat kepada apa? Ini membantah orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan memang Allah Maha Tinggi, tetapi ketinggian apa? Bukan ketinggian zat, tapi ketinggian qahr wal qadr, ketinggian penundukan. Dikatakan Allah Maha Tinggi maksudnya apa? Mengalahkan semua yang lain. Bukan zatnya yang paling atas, kata mereka. Wal qadr, yaitu nilainya. Allah Maha Tinggi maksudnya adalah nilainya itu lebih tinggi dari yang lain. Ini kata mereka, sebagaimana dikatakan kata mereka emas itu lebih tinggi daripada dirham. Maksudnya bukan zatnya lebih tinggi, tetapi nilainya lebih tinggi, kata mereka. Jadi mereka mengkiaskan Allah kepada emas dan perak, naudzubillah tentunya, kepada masalah emas dan perak. Nah, yang betul adalah ulunya Allah Al-Aliyul Azim itu uluwun mutlak, mencakupi 3 ketinggian sekaligus. Uluwul zat wa uluwul qahr wa uluwul qadr. Memang zatnya tinggi. Allah sudah mengatakan dirinya di atas arsy, sementara arsy Allah di atas apa? Di atas surga Firdaus. Memang zatnya itu paling tinggi di atas sana. Di samping juga dia mengalahkan segalanya. Dan juga memang jelas Allah Ta'ala nilainya, kemuliaannya lebih tinggi daripada yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan beberapa kalimat, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, maka apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Dia surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Awsat ay ahsan atau afdal.
karena dia adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Arahu, ini kata sebagian rawi, saya memandang, yaitu saya menyangka ada tambahan lafaz fauqahu arsyur rahman. Yang lain mengatakan fauquhu, tak masalah. Di atasnya atau atapnya, tak masalah. Di atasnya, di atas surga Firdaus ada arsy-nya Allah. Sementara Allah istiwa di atas arsy, berarti memang dia tinggi di atas sana zatnya. Wa minhu tafajjaru tatafajjaru, ini tak mudharaahnya dihapus jawazan. Tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah sungai-sungai surga itu memancar. Asalnya dari sana, surga yang paling tinggi, Masya Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita mendapatkan apa? Bahwasanya arsy itu memang ada di atas surga, bahkan apa? Yaitu surga Firdaus. Cuma masalahnya, misalkan ada yang bertanya, dari mana kita tahu surga itu ada di atas langit? Misalkan ada pertanyaan gitu, gimana kita menjawab? Karena ada sebagian orang Jahmiyah mengatakan saya tahu Allah di atas arsy, tapi saya tak tahu arsy itu di mana. Nah, makanya tetap dihukum oleh waliul amr di masa itu. Allah Ta'ala sudah mengatakan indaha jannatul ma'wa, di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat tinggal. Berarti apa? Surga memang bukan di bumi, tetapi dia di dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana? Di atas langit ketujuh, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah itu, dan juga sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, tatkala Nabi melakukan Isra Mi'raj, sampai di langit ketujuh, beliau melihat ada Sidratul Muntaha yang daunnya itu seperti apa katanya? Dalam hadis Nabi itu daunnya seperti apa? Ka'adhanil filah, seperti daun gajah, besar sekali. Thayyib. Wa samaruha ka qilali hajar, sementara buah-buahnya itu bagaikan gentong-gentong penduduk Hajar. Hajar katanya di Bahrain. Thayyib. Ini menunjukkan bahwasanya Sidratul Muntaha itu ada di langit ketujuh, dan di dekatnya kata Allah ada Jannatul Ma'wa. Jadi memang di langit sana, di langit ketujuh. Nah, surga yang tertinggi Firdaus, di atasnya lagi. Qala Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, fal khabaru yusarrihu anna arsya rabbina jalla wa ala fauqa jannatih. Berita tadi terang-terangan menyebutkan bahwasanya arsy dari Rabb kita Jalla wa ala itu di atas surganya. Wa qad a'lamana Jalla wa ala, sementara Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi telah memberitahu kita, mengajari kita annahu mustawin ala arsyih, bahwasanya dia itu beristiwa di atas arsy-nya. Fa khaliquna alin fauqa arsyih, maka pencipta kita itu tinggi di atas arsy-nya. Alladzi huwa fauqa jannatih, yang mana arsy tadi ada di atas surganya. Selesai dari kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Baik, kita istirahat sebentar. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.